Alah, nasi harus dibeli pakai duit, Bu, bukan pakai pahala. Emangnya mau makan pahala? Emang gue pikirin, mau lu tidur di emperan kek, mau di kolong jembatan kek, itu urusan lu. Kamu dan nenek kamu sudah nunggak kontrakan 3 bulan. Kapan mau bayar? Raka dan neneknya yang buta adalah dua sosok yang hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil di pinggir desa. Kedua orang tua Raka meninggal saat Raka masih kecil, sehingga satu-satunya keluarga yang dia miliki hanya neneknya. Dalam kesederhanaan dan keterbatasan, mereka saling menguatkan. Nenek dengan kasih sayangnya, dan Raka dengan ketulusan serta kerja kerasnya menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Halo teman-teman, kalau suka tekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Selamat menonton! Nek, nenek, Raka pulang, Nek. Cu, nenek di sini, Cu. Lah, nenek dari mana? Bahaya, Nek. Raka takut nenek jatuh. Kalau nggak ada Raka, nenek diem aja di dalam ya, Nek. Jangan kemana-mana. Nenek dari mana tadi, Nek? Tadi nenek jalan-jalan dulu, Cu. Badan nenek pegal. Soalnya nenek bosan kalau di rumah terus. Oh, gitu. Tapi lain kali kalau nenek pengen keluar, tunggu Raka pulang kerja aja ya. Mata nenek kan nggak bisa melihat. Raka takut terjadi apa-apa sama nenek. Permisi! Ada tamu tuh, Cu. Iya, Nek. Raka buka dulu pintu ya. Pak Dono, ada apa ya, Pak? Ada apa? Kamu dan nenek kamu sudah nunggak kontrakan 3 bulan. Kapan mau bayar? Iya, Pak. Maafkan saya. Kebetulan pekerjaan sebagai kuli panggul di pasar sedang sepi, Pak. Nanti kalau sudah normal lagi, pasti saya bayar kok, Pak. Ya, itu urusan kamu. Mau rame, mau sepi, saya nggak peduli. Yang penting kamu bayar ini kontrakan. Saya mengerti, Pak. Makanya saya sedang coba cari kerjaan serabutan yang lain, Pak. Nah, begitu. Kalau miskin harus sadar diri dan kerja keras. Jangan males. Pokoknya saya tunggu 1 minggu. Kalau 1 minggu lagi kamu nggak bisa bayar, kamu dan nenek kamu harus pergi dari sini. Seminggu lagi. Aku harus cari uang kemana ini? Kalau aku ke kota, nenek siapa yang merawat? Raka, kamu di mana, Nak? Raka, tapi Pak Dono kesini mau nagih kontrakan ya. Enggak, Nek. Enggak ada apa-apa kok. Walaupun nenek buta, tapi kan nenek nggak tuli. Nenek sudah mendengar semuanya. Maaf ya, Nek. Raka belum bisa membahagiakan nenek. Tapi nenek tenang saja. Raka akan usahakan seminggu ini dapat uang buat bayar kontrakan. Ini, Nak. Nenek ada simpanan emas. Tidak akan cukup untuk bayar kontrakan. Tapi ini bisa dipakai kamu mencari pekerjaan di kota. Tapi kalau Raka pergi, siapa yang akan mengurus nenek di sini? Kamu tidak usah khawatir. Nenek masih bisa melakukan semua sendiri walau buta. Tapi, Nek, Sudah, kamu pergi saja. Nenek baik-baik saja kok, Nak. Raka akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kota dengan langkah yang terasa lebih berat daripada tas kecil di punggungnya. Ia berpamitan kepada neneknya. Di dada Raka ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia ingin tinggal, ingin memastikan neneknya baik-baik saja. Tapi keadaan memaksanya memilih jalan yang berbeda. Kota mungkin kejam, tapi itu satu-satunya harapan yang tersisa.
Bu! Ibu! Sini cepat! Apa sih Pak? Kok teriak-teriak? Ya gimana nggak teriak-teriak? Ibu kalau nagih kontrakan yang bener dong. Lihat nih catatannya, ada yang nunggak sebulan sampai 3 bulan. Pak, biasanya yang pada ngontrak kan lancar. Tapi kan ekonomi akhir-akhir ini sedang lesu. Jadi Ibu nggak tega. Apalagi kebanyakan yang ngontrak di kita, kalau nggak buru kasar, ya paling yang dagang. Ya nggak bisa begitu Bu. Itu kewajiban mereka buat bayar. Enak aja mau numpang gratis. Apalagi si Raka sama neneknya yang buta itu. Udah 3 bulan nunggak. Ntar Bapak usir aja lah. Jangan Pak, kasihan. Kasih mereka waktu lagi. Ibu yakin si Raka pasti sedang berusaha buat bayar. Ibu lihat dia anak yang baik Pak. Apalagi dia anak yatim piatu. Hah, ibu ini selalu aja baik sama orang-orang miskin itu. Orang-orang miskin itu kalau dikasih hati minta jantung Bu. Paham? Astagfirullah. Pahala kita ngasih tenggat waktu sama orang yang berhutang itu besar Pak. Alah, nasi harus dibeli pakai duit Bu, bukan pakai pahala. Emangnya mau makan pahala? Pak, tolong Pak, berikan saya waktu lagi untuk melunasi tunggakannya. Jangan usir saya. Kalau Bapak usir saya tidak tahu harus kemana. Emang gue pikirin, mau lu tidur di emperan kek, mau di kolong jembatan kek, itu urusan lu. Tapi Pak, saya sudah bilang ke Ibu kalau bulan ini saya telat karena dagang lagi sepi. Dan kata Ibu tidak apa-apa. Istri gue terlalu baik orangnya. Kalau urusan sama gue beda lagi. Harus tepat waktu. Kalau saya rame lagi, pasti saya bayar semuanya kok Pak. Ah, nggak bisa. Udah sana pergi. Mau gue kunci rumahnya. Sementara hari terus berganti, kini Raka mulai menemukan titik terang dalam hidupnya di kota. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan, dan yang lebih beruntungnya lagi, bosnya adalah orang yang baik hati. Karena ketekunan dan kerajinannya, Raka cepat dipercaya dan dihargai di tempat kerjanya. Hidupnya perlahan mulai tertata, seolah keberuntungan mulai berpihak padanya. Hingga dia lupa satu hal. Tenggat waktu pembayaran kontrakan yang hanya seminggu telah terlewat begitu saja. Ya ampun, udah 2 minggu di sini, tenggat waktu bayar kontrakan udah lewat. Duh, nenek gimana ya? Ah, izin ke si bos dulu aja. Iya, masuk. Raka? Ada apa ya, Kak? Ini Pak, saya mau minta izin 1 hari mau pulang kampung. Kebetulan ada urusan yang penting Pak. Nggak bisa ditunda, Kak? Maaf, nggak bisa Pak. Ini penting banget soalnya. Kalau saya boleh tahu, ada masalah apa? Barangkali saya bisa membantu? Jadi gini Pak. Raka akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya kepada bosnya. Bosnya yang dikenal baik dan tegas, tapi punya mata yang jeli membaca karakter, menatap Raka dengan penuh perhatian, seolah ia paham akan kesulitan yang Raka rasakan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Jujur, saya berterima kasih kepada Bapak dan senang kerja di sini. Sampai saya lupa masalah saya. Saya juga bersyukur sudah menerima kamu bekerja di sini. Kamu itu anak yang rajin dan jujur. Sekarang pulang dulu. Jangan pikirkan pekerjaan. Ini gaji kamu. Dan sedikit tambahan untuk membantu bayar kontrakan yang tertunggak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Saya izin pulang. Hah, kok rumah digembok ya? Nek, ini Raka, Nek. Sudah pulang. Raka, baru pulang Kak. Kok kayak yang bingung? Iya Mas, ini aneh. Kok rumah dikunci dari luar? Mas lihat nenek nggak? Soalnya udah dipanggil-panggil, nggak ngejawab. Oh, kalau nenek Mas nggak lihat. Tapi kemarin pas Mas mau berangkat kerja, papasan sama Pak Dono kesini. Dia yang ngunci.
tapi wajahnya kayak yang kesel. Oh, kayaknya karena saya telat bayar, jadi dikunci. Ya udah, mending kamu ke Pak Dono aja. Sekalian tanyain nenek di mana. Ya dah, Mas berangkat kerja dulu. Iya Mas, makasih infonya. Kalau nunggrak semua, kontrakan gue bisa-bisa bangkrut. Pak, itu ada Raka di luar. Katanya mau ketemu Bapak. Si Raka, kebetulan Bapak mau nagih. Kemana aja kamu? Janjinya mau bayar seminggu, ditungguin malah nggak ada. Iya Pak, saya kan harus cari uang. Makanya saya sekarang kerja di kota. Ini pulang juga karena saya mau bayar tunggakan. Udah telat. Rumahnya juga sudah saya kunci. Kok Bapak main kunci saja? Nenek kemana Pak? Tadi dipanggil-panggil nggak ada. Saya mana tahu. Mau ada orang, nggak ada orang. Saya kunci kalau telat bayar. Apalagi kamu telatnya 3 bulan lebih. Gimana kalau nenek saya ada di dalam Pak? Iya sudah, saya pinjam kuncinya Pak. Nanti saya lunasi semua. Nek, ini Raka, Nek. Nenek di mana? Nenek. Apa yang terjadi, Nek? Nenek, bangun, Nek. Jangan tinggalkan Raka sendirian, Nek. Ternyata pada hari ketika Pak Dono menggembok pintu kontrakan, Nenek Raka sedang sakit di dalam rumah. Sejak pagi tubuhnya sudah lemah, napasnya berat. Nenek beberapa kali memanggil, "Raka, Nenek haus." Tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya bunyi gembok diklik dari luar dan suara langkah kasar menjauh. Dalam kesunyian ruangan itu, Nenek mencoba bangun, meraba-raba dinding untuk mencari air. Tangannya gemetar, tubuhnya terlalu lemah. Ia tersandung, jatuh perlahan, dan tak sanggup berdiri lagi. Saat tubuhnya semakin dingin, Nenek menggenggam udara kosong, berharap menemukan tangan Raka di ujungnya. Bibirnya bergetar menyebut nama cucu yang ia banggakan. "Raka, maaf, Nenek gak bisa nunggu lebih lama." Dengan hati yang hancur, Raka berusaha ikhlas melepaskan Nenek yang selama ini merawatnya sejak ia masih bayi. Wanita tua itu bukan sekadar keluarga. Dialah satu-satunya tempat Raka pulang, satu-satunya tangan yang selalu mengusap kepalanya saat dunia terasa terlalu berat. Kini tangan itu telah terkulai, tak lagi mampu menggenggam harapan. Raka menunduk, menahan air mata, mencoba menerima bahwa cinta paling tulus dalam hidupnya telah kembali kepada Sang Pencipta. Si ibu air panas malah belum bikin. Udah tahu pengen ngopi. Woi, Dono, keluar kamu. Tanggung jawab lu. Iya bener. Gara-gara lu, Nenek si Raka jadi meninggal. Jangan lu mentang-mentang kaya, jadi seenaknya sama orang miskin. Keluar lu, Dono. Siapa sih ribut di ruang? Ada apa sih? Ribut banget? Lu harus tanggung jawab. Nenek si Raka meninggal gara-gara lu kunci kontrakannya saat Nenek lagi sakit. Kok nyalain gue? Si Dede meninggal itu emang udah takdir aja. Lagian dia udah tua ini. Bener-bener lu ya. Kita semua emang orang miskin, tapi nggak zolim kayak lu. Bubar-bubar lu. Ngabisin waktu gue aja. Emang kalau si Nenek mati, lu mau laporin gue ke polisi? Nggak akan bisa, nggak ada bukti. Ingat Dono, karma itu selalu ada. Waduh, gue lupa matiin kompor. Ya ampun, api! Gue harus ke dapur bawa apar. Kalau terlambat, bisa-bisa terbakar rumah berharga gue.
Apinya makin gede. Gua keluar aja lah. Hah, pintunya terhalang api juga. Gue nggak bisa keluar. Gimana ini? Tolong! Tolong! Akhirnya tubuh Dono dilahap api, bersama dosa-dosa yang selama ini ia kumpulkan dari kezoliman dan keserakahannya. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah pembalasan atas perbuatannya sendiri.